Oke, sedikit ngomongin alat-alatnya. Aku request dibawain ini apa raketnya. Iya. Coba dong, boleh kita unboxing. Enggak usah nampilin. Karena ini banyak mitos-mitos di sana, di luar sana yang mengatakan kalau main badminton itu kalau alatnya atau raketnya enggak serk sama hatinya itu enggak bisa jadi juara. Iya. Bener enggak? Iya. Apa yang membuat sampean begitu tertarik dengan raket ini? Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini dalam rangka Hari Olahraga Nasional Haornas tahun 2022. Kita kedatangan tamu, masih pelajar. Ini dia Mas Nazril. Assalamualaikum Mas Nazril. Terima kasih udah datang di podcast Suara DPP. Karena ini temanya Hari Olahraga Nasional, pasti tentunya sampean adalah seseorang yang bergelut di dunia olahraga. Benar nggak? Iya, benar. Apa bidang olahraga yang diikuti? Badminton. Terus sampai saat ini masih aktif atau sejauh mana? Alhamdulillah masih aktif. Mulai dari umur 5 tahun. Wow, udah 5 tahun? Iya. Emang disuruh orang tua atau emang sama yang suka? Dulu ayah sering main di gedung, terus saya ikut, ditawarin mau ikut atau enggak, saya minat. Oke, jadi memang dari orang tua itu Iya. atlet gitu lah. Ya dari mbah malah. Wow, dari keturunan mbah Iya. ke bapak terus akhirnya ke sampean. Iya. Sekeluarga. Itu emang karena orang tua mendorong atau emang karena dari Mas Nazril sendiri yang pengen Orang tua badminton? mendorong terus jadi keinginan sendiri. Apa kata orang tua dulu waktu ngajak? Ya ditawarin mau bulu tangkis apa sekolah gitu. Saya bilang bulu tangkis. Masa gitu? Iya. Dulu pernah sempat kayak gitu. Waduh, emang apa yang membuat sampean begitu tertarik sama bulu tangkis? Apa ya? Saya lebih minat aja ke olahraga gitu. Daripada duduk di bangku sekolah. Waduh, tapi tetap wajib dong sekolah ya, Iya. minimal 12 tahun lah. Iya. Lah, oke, sekarang kita ulik-ulik sedikit terkait backgroundnya. Ini Mas Nazril sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMK Di mana? di SMK 8 Muhammadiyah. Oke, jadi buat teman-teman Sobat DPP mungkin yang sekarang temannya Nazril atau adik-adik kelasnya di SMK Muhammadiyah, ini teman kalian ada di podcast Suara DPP. Kita sedikit interogasi. Siap ya? Siap. Oke, kalau ngomongin badminton itu dalam segi latihan itu seperti apa sih? Apakah hanya yang penting main aja gitu atau ada yang lain gitu? Banyak, ada latihan kaki, latihan pukulan, terus Oke. sama di drilling pakai berapa bola gitu. Ya, terus latihan lari juga. Itu di sekolah juga di cover? Ada ekstra badminton juga gitu Ada. atau? Ikut juga. Ikut, tapi saya jarang masuk. Oke, Karena tapi karena gimana? Karena ada latihan itu dari klub. Oh, ikuti klub. Iya. Kalau di sini apa sih? Di mana atau? Enggak, saya ikut di Penculuk. Sama dari Silerago ke Penjulo. Iya. Apa namanya? Apa kayak ini ya? Kayak di Jarum gitu ya? Ya, Apa? ini cuma Apa klubnya sih? di Banyuwangi. Oh, Nama klubnya PB Rimba Raya. PB Rimba Raya. Oke, jadi itu sebagai wadah untuk teman-teman atlet badminton Iya. latihan gitu ya. Iya. Oke, kalau ngomongin kompetisi udah sampai kemana aja? Diceritain dong. Awal pertandingan saya dari kabupaten, terus kabupaten alhamdulillah tahun kemarin saya nomor 1. Wow. Ya, awal mula saya juara umur 12 tahun. Oke. Ikut perseni SD, terus keterusan sampai sekarang. Saya Juara ketagihan ya Iya. juara ya. alhamdulillah ya. Setiap event saya sering juara malah di kabupatennya. Kalau Jawa Oke. Timur masih belum konsisten. Minimal saya Jawa Timur itu juara 3. Oke. Ya, mentoknya juara 3. Tapi udah pernah kan? Udah, Ada sebuah kebanggaan dong. ada. Apa sih kalau mungkin dari orang tua terkait
real prestasinya Nazril sekarang itu? Ya orang tua cuma bilang jangan pernah cepat puas, Heeh. terus tetap semangat latihannya itu cuma Oke. mendukung dari situ. Kalau ngomongin tadi itu, ngomongin latihan. Emang kalau kalau badminton aspek apa aja coba dijelasin dikit terkait latihannya. Pertama ya saya pemanasan dulu, Oke, heeh. terus lari, habis pemanasan lari, terus tampelan apa kayak pemanasan gitu Pak, Heeh. tampelan. Terus istilahnya di drilling, ada drill dari pelatih, Oke. pakai kok berapa, terus ya Oh, main main habis main nanti kan saya awal latihan itu jam 5 sampai jam 11 malam oke. ya ya itu pemanasan terus lari terus tampilan itu di drilling habis itu main ya habis itu nanti ada habis main itu ada tambahan lagi fisiknya Oh. dari segi kekuatan kaki entah perut banyak lah macamnya. Iya. Jadi semua aspek dari apa tubuh itu dilatih ya, Iya nggak semua. hanya main aja ternyata Iya. ya. Tapi kalau dari seorang Nazril sendiri melihat teman-teman yang latihan itu apakah seperti itu juga gitu? Atau mereka hanya sekedar happy main-main aja gitu? Ya banyak yang sekedar cuma tapi di klub saya itu semua dilatih semua. Oke, kalau di sebuah klub profesional pasti dia akan dilatih Iya. secara yang benernya gitu ya. Iya. Tapi antusiasme teman-teman untuk di sekolah khususnya yang terkait ekstra badminton banyak juga nggak sih yang ikut? Ya lumayan banyak cuma ya kurang aktif menurut saya. Oh, Apa ya dari muridnya sendiri, Pak. oke oke. Muridnya sendiri kurang kadang ada beberapa anak yang datang terus Ah, banyak yang izin. Ya menurut saya kurang kurang supportan dari guru sih. oh gitu. Iya. Terkadang Ah, pembinanya ini juga sibuk. Tapi ada pelatihnya. ah, ah. Tapi ya dari murid-muridnya sendiri itu yang agak malas. Iya sih. Jadi kalau pengen lebih mendalam itu mendingan ikut di klub di luar gitu Iya, ya. betul. Oke oke. Next kalau ngomongin Mas Nazril sebagai personal seorang pelajar, kegiatan di sekolah itu kan pagi sampai siang. Iya. Itu terus sorenya latihan atau malamnya latihan gitu. Iya. Enggak capek. Iya, ya pastinya capek. Eh, Pulang saya kan sekarang PKL. Nah, PKL lagi Iya. ha. Terus gimana itu? Terus berhubungan yang tempat saya PKL itu anaknya satu klub sama saya. Heeh. Jadi ya kalau ada jadwal latihan gitu saya izin, kalau nggak masuk ya pulang jam 3 gitu. Kan jadwalnya pulang jam 5. Oke. Iya. Jadi demi latihan itu. Iya, Luar biasa. Kalau ngomongin badminton tuh ini apa sih? Persatuannya apa sih namanya? PBSI, PBSI, Persatuan. bulu tangkis seluruh Indonesia. Oke. Zaman juga masuk jadi anggota di situ ya. Iya, di Banyuwangi. Oh. Banyuwanginya. Kalau apa event PON gitu pernah ikut mewakili? Belum. Yang pernah Porprov. Porprov. Iya, Oke. masih tahun ini. Bulan apa ya? Awal bulan Juli. Kemarin tuh. Iya. Terus akhirnya yang juara 3 itu. Atau Bukan, bagaimana? saya ganda sampai 16 besar. Wow. 16 Tapi besar. bagus loh segitu. Kalau apa namanya badminton itu kan ada tunggal. Iya, saya ikut ganda waktu itu di Porprov. Tapi saya lebih sering juara singlenya, yang Oh. sendiri itu. Emang apa perbedaannya kalau yang single sama Kalau ganda? single 1 lawan 1, kalau ganda itu 2 lawan 2. Kalau menurut sampean enaknya pilih yang single tuh kenapa? Kalau single kan bisa main sendiri. Ah, ah, Kalau ah. ganda kan juga ada teman. Menyesuaikan ya sama Iya, temennya ya. iya, betul. Oke. Kalau yang ini, kira sedikit ngulik-ngulik ya terkait Iya. badminton. Kalau yang Thomas sama Uber itu untuk yang Yang gimana? gimana sih? Kok yang apa namanya? Peralihannya itu dari grup gitu atau gimana kok? Sama pernah Iya, nggak? ada Tahu? penyusuaiannya dari Indonesia sendiri. Gitu, Oh, ada gitu. penentu apa? Yang ngatur gitu. Itu udah pelatnas itu. Wow. Pelatnas itu Indonesia. Tapi harapannya sampean mau ikut ke sana juga ya? Iya. Jadi Ya pengen pasti semua ya pasti semua saya pengen juga. atlet pasti kayak gitu ya, Iya. pengennya sampai ke nasional. Iya, betul. Oke, mungkin sedikit masukan dari Mas Nazril ya terkait
keinginan ketika suka dengan bidang olahraga, ya udah gelutin aja Iya, dan harus totalitas ya. iya, Meluangkan waktu dari sesi sekolah, habis itu break, habis itu untuk latihan itu harus benar-benar diniatkan, diluangkan dan dilakukan untuk setiap prosesnya gitu Iya. ya. Oke, kalau ngomongin eh sebagai pelajar, apresiasi apa sih yang udah didapatkan dari sekolah? Ada nggak? Kayak mungkin beasiswa gitu. Ada, Masa? ada. Saya kelas 2 itu kan sering juara. Ah, Terus dapat ini gratis SPP selama 1 tahun. wow, dari SMK Muhammadiyah ya. Dari SMK Muhammadiyah. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari beasiswa karena pelajaran mungkin sulit untuk bersaing sama teman-teman yang pinter-pinter, Iya. ikut aja olahraga gitu. Ikut mungkin di badminton atau di apa di futsal, di olahraga yang lain. Jadi banyak cara untuk bisa mendapatkan beasiswa dan menjadi kebanggaan orang tua tentunya ya. Iya. Oke, kalau ngomongin olahraga yang lain ada nggak yang diminatin selain badminton? Enggak ada. Wow, emang bener-bener Iya, di bulu badminton tangkis ya. semua. Tapi karena darahnya sudah darah badminton sih. Keturunan dari kakek nenek. Oke, tapi ini kakek masih ada. Alhamdulillah masih ada. Wah, pasti tahu dong cucunya penuh prestasi gitu. Iya, alhamdulillah. Pernah nggak sih kayak tanding bareng itu sama orang tua, sama kakek itu? Kayaknya seru loh. Sama ayahmu. Ayah pernah dulu. Oke. Ya, saya dulu kelas umur 12. Ah, Saya ditantang terus sama ayah. Terus saya pas umur 15 tahun, saya tantang balik, ayahnya nggak mau. ya karena sampean mungkin udah profesional, udah Iya. ahli akhirnya. Ya udah, anakku biar yang melanjutkan gitu. Oke, sedikit ini kita kembali ke tema kita karena hari ini hari olahraga nasional 9 September itu hari olahraga nasional dan temanya adalah bersama cetak juara dan kita undang juara tingkat kabupaten yang udah terkenal di sekolahnya juga udah banyak prestasi. Kalau ngomongin masukan buat adik-adik atau teman-teman sebagai seorang atlet yang sudah banyak mendapat apresiasi gitu. Apa sih masukan yang buat mereka yang bisa sampaikan? Eh, Jangan pernah sia-siakan waktu, Hmm. totalitas, dan selalu lakukan yang terbaik apapun yang ditekuni. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi lakukan terus, jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Iya. Ini sedikit kita kuis. Tahu nggak siapa ketua PBSI sekarang? Ayo, Yang di mana? yang di pusat. Tahu nggak? Yang Indonesia. Ah, Siapa? Oke lah. Tapi intinya sukalah dengan PBSI, cinta dengan badminton. Ada nggak harapan kayak sampai pengen ke nasional? Siapa sih idolamu? Ada nggak? Ada Siapa? Kevin Sanjaya. Wah, luar biasa dia. Aku sih bukannya cinta banget sama olahraga enggak. Cuma aku sering mantau aja kalau pas ada event-event Thomas Uber gitu loh. Iya. Tahu-tahu aja nama itu. Iya. Kalau usia-usia untuk masuk ke pelatnas lah istilahnya. Itu usia berapa sih biasanya? Range Minimal berapa? 17. Oke. Banyak teman saya yang udah di pelatnas. Itu di mana? Di itu ya di Jarum enggak sih? Bukan di situ ya Bukan di pelatihannya. Jakarta. Oh. Di apa? Di Cipayung apa? Tapi pernah ke sana sampai? Pernah. Masa? Pernah. Itu ngapain? Memang jalan-jalan atau? Waktu dulu kan saya ada tes di PBXI Jakarta. Tes Eh, buat? Masuk klub besar. Wow. Klub besar, terus kebetulan di sana ada pelatihnya Kevin dari Iman Pengerdi. Aha. Terus yang ngajar saya ini, yang ngajak ke Jakarta itu ngobrol-ngobrol, terus paginya disuruh ke pelatnas itu. Tapi pernah ketemu sama Kevin? Pernah. Masa? Iya. Foto bareng dong? Iya. Wah, itu luar biasa. Dia tuh umur berapa sih ke waktu kamu ketemu ke sana? Umur 25 kan. Oh, sebenarnya masih muda ya. 2017. Oh, sampai waktu itu masih Umur kelas. kelas 1, kelas 2 SMP. Wow, Aman udah ke sana Iya. ketemu sama idolanya luar biasa. Ada sebuah tentunya kebanggaan sendiri lah ya. Oke, sedikit ngomongin alat-alatnya. Kemarin aku request dibawain ini apa Raket. raketnya. Iya. Coba dong, boleh kita unboxing? Nggak usah nampilin. Karena ini banyak mitos-mitos di sana, di luar sana yang mengatakan kalau
main badminton itu kalau alatnya atau raketnya nggak serk sama hatinya itu nggak bisa jadi juara. Iya. Bener nggak? Iya. Apa yang membuat sampean begitu apa namanya tertarik dengan raket ini? Apa ya, mungkin dari berat ringannya. Boleh gak sih aku megang? Silakan. Ntar nggak luntur kan? Enggak. Yang mau tahu ada oke ringan ya. Dari berat ringan terus Terus sama kalau atlet biasanya dari segi warnanya warna pun Iya. mempengaruhi. mengaruhi. Kasih bocoran dong maksudku yang gimana warna Iya. gelap harus atau terang? Ya ada pastinya gelap, terang. Saya lebih suka yang putih. Warna ininya toh. Iya. Oke. Terus selain itu? Terus juga dari senar juga berpengaruh warnanya. Kayak gini nih teman-teman atlet itu milih sendiri atau emang udah ini yang mahal seperti ini atau Iya. bisa Ya, banyak sih majunya. Kalau dari klub besar oh, ada jatahnya. oke. Jadi kita kalau di klub besar itu kemungkinan nggak ada pilihan dari. Maka itu lah Iya, itu. itu ya itu. Oh. Ini beli sendiri. Nah, kalau ngomongin harga ini kan punyanya atlet profesional lah ibaratnya ini berapa harganya kalau beli? 900. Wow, luar biasa. Ya, sesuai lah sebanding dengan hasilnya loh, gitu. Tapi ini memang selalu sampean pakai. Iya. Wow. Ini terakhir ke mana? Kompetisi? Jember. Jember. Ya, Apa namanya kompetisinya itu? Antar sekolah Unmu competition. Oh, di Unmu, Iya. Terus endingnya juara nggak? Final, cuma final juara Masuk 2. final. Wah, luar biasa loh, luar biasa banget. Masuk final cuma luar biasa banget Asril. Yang lain tuh banyak berharap bisa kayak seperti sampean gitu loh. Iya. Oke, kalau berarti intinya kalau main raket itu main badminton itu harus apa namanya ya, harus lebih sering banyak prakteknya ya. Iya. Betul. Praktek. Idealnya berapa Eh, kali seminggu atau Kalau saya liburnya cuma hari Minggu aja. waduh Senin sampai Sabtu sampai latihan Iya, terus. latihan. Jadi sekolah itu kadang banyak gak masuknya. Dulu waktu SMP pernah sering sampai berapa minggu sekali cuma masuk sekolah. Ya karena ada kalau nggak latihan ya pertandingan. Wah. Sampai dari teman-teman sampai dikata-katain, kamu kenapa kok nggak masuk? Mending keluar aja dari sekolah. Jahat banget sih temenmu. Sampai digituin. Ya saya cuma bilang saya pertandingan gitu. Oke. Terus saya buktikan itu. Dan akhirnya dapat juara juga. Iya. Dan sekolah pun maklumin itu ya. Iya. Nggak pernah kan ada dari wali kelas atau guru yang sampai kanceng Kalau atau gimana gitu. cuma teman, karena teman kan ya. nggak ada kabar, nggak ada, cuma dari guru-guru aja. Tapi kan tahu kalau kamu punya prestasi itu sekolah pasti ikut bangga dong. Iya. Itu terkenal juga sekolah. Alhamdulillah, ya. Kalau ngomong ini nih, apa namanya beasiswa dari olahraga pernah dapat nggak sih kayak dari kabupaten gitu, mungkin dari kecamatan atau gimana gitu? Nggak pernah kalau dari kabupaten, nggak pernah. Ini denger loh ya, tapi entah benar atau enggak. Aku sering baca juga, lihat-lihat berita juga. Kepedulian pemerintah terhadap atlet nasional gitu itu sangat kurang. Benar nggak sih? Iya, betul. Kok bisa gitu? Kenapa ya? Sama mungkin Ya pernah. mungkin dari gimana ya? Mungkin dari entah itu dari atletnya atau gimana, kurang apa ya, kurang, intinya orang harum lah, kurang juara atau gimana. Ya, Tapi kan ini juga apa ada kayak keistimewaan ketika atlet-atlet itu membanggakan Indonesia gitu. ya, Katanya sampai bisa nanti masuk ke PNS iya, di bisa. Kemenpora gitu ya. Iya, bisa. Ada cita-cita masuk PNS Ya, juga. pasti ya. Katanya mendingan jadi atlet, tapi kalau udah tua ya Iya, pasti. mendingan masuk ke PNS aja gitu. Iya. Karena karirnya mungkin dilanjutkan jadi pelatih kayak gitu-gitu kan. Ada nggak cita-cita pengen jadi pelatih? Ada pastinya. Ya nanti kalau rencana saya ini kan saya udah taruna awal. Tahun depan taruna akhir. Kalau dewasa belum sampai klub besar apa belum sampai pelatnas, ya kemungkinan saya mau tes di apa kayak angkatan gitu.
Oke. Maunya gitu. Ya pokoknya yang terbaik lah buat iya, sampean. Semoga yang lancar. penting kerja gitu. Ya ada dorongan sih dari orang tua ya juga dibilang gitu. Kalau udah mentok di badminton ya mending tes kayak Angkatan. Oke. Ya apa-apa lah. Mungkin ya rencana kita boleh merencanakan, Iya. tapi yang penting kita siapkan sebaik mungkin. Iya, Nanti Tuhan yang tentukan gitu. Oke. Kalau ngomongin di lingkungan pertemanan sekolah itu banyak juga nggak yang satu visi sama kamu? Artinya ya aku pengen kayak kamu tuh ngajarin gimana tuh ngajarin kayak gitu. Ada nggak sih? Kalau dari satu angkatan saya sendiri belum ada. Tapi kalau Oke. adik kelas banyak. Karena mungkin udah tahu sampean, mungkin Iya. sama sekolah di branding juga. Ini loh idola dari SMK, mungkin yang bisa dibanggakan. Tiru, ikuti gitu ya. Pernah nggak ada yang sampai Mas aku belajar sama sampean, ikut dong sama sampean gitu? Ya ada. Oke. Tapi gimana sampean responnya? Ya saya belajar. Ya dikit demi Oh. sedikit. Jadi memang sampean kayak punya murid dong pada ceritanya nih. Enggak sih. Ya cuma kadang ya main-main biasa sama teman-teman. Oh. Terus nanti dia minta gimana caranya ini, caranya servis apa caranya nambel. Ya saya pelajarin. Oke. Kalau di daerah sini Banyuwangi ada nggak selama sampai turnamen tuh yang kayak jadi apa namanya pesaing berat gitu dari mana siapa gitu? Ada dari teman saya sendiri. Temen Kemarin ini di Jember saya kalah Alfinal Banyuwangi. Itu kan tingkat Sebu Sukiraya. Oke. Saya kalah sama anak SMKN 1 Banyuwangi. Dan itu temannya sampean? Iya, satu teman grup sendiri. Sering emang lawan bebuyutan saya. Wow. Kalau nggak semifinal ya final ketemu dia. Tapi ya apa ya, yes, yaudah legowo dan gimana ya? Iya. Kita harus tetap menjunjung sportivitas toh. Iya. Oke. Kalau sama sebagai pelajar juga ada nggak seperti sampean bilang tadi itu, aku kalau bisa sebenarnya milih nggak sekolah sih. Ada nggak kekhawatiran atau mungkin nasihat dari orang tua tapi tetap sekolah gitu? Iya, ada. Tapi saya juga kadang kalau sering event-event gitu saya pikiran saya ketinggalan pelajaran. Pasti ada pikiran kayak gitu. Ya akhir-akhirnya saya tanya teman saya ada PR apa enggak. Tetap gitu. Oh ya. Jadi harus tetap info mantau juga ya. Iya. Apa pelajaran yang udah diikuti yang tertinggal gitu. Yang parah itu SMP kalau saya. Dulu SMP-nya mana sih? SMP Negeri 1 Seliragung. Oh sama, aku juga alumni sana. Karena padatnya jadwal latihan Iya, atau jadwal latihan ya jadwal tanding. Ya. Oke. Kalau idealnya anak sebagai atlet badminton itu sejak kapan sih sebenarnya? Ikut latihan gitu. Belum, nggak mesti. Iya, biasanya ada dari kecil, dari SD pastinya ada. Banyak sih yang awal dari kelas 4 lebih duluan pinter sana banyak. Malahan? Iya, karena dari faktor biaya juga. Oke. Dari pelatih juga berpengaruh. Iya. Sparring itu. Karena semakin latihannya semakin di kayak latihan di Jakarta itu semakin bagus. Sparringnya. Itu memang bener gitu ya? Iya bener. Banyak teman saya. Dari Banyuwangi sendiri ada yang sekarang di klub PB Jaraya. Oke. Jadi apa ya, banyak elemen ternyata mempengaruhi ya, tidak hanya semangat, ternyata pelatih juga, partner juga, adaptasi dengan lingkungan juga mempengaruhi. Luar biasa, aku baru tahu ini. Ya tahu aku kalau nonton di TV itu seru-seru aja gitu. Latihan setiap hari kayak gitu. Oke, berarti apa ya harapannya nanti bisa masuk ke pelatnas, bisa membanggakan tanah kelahiran gitu ya. Kalau dengan sekolah itu support yang diberikan selain beasiswa apa? Ada nggak sih? Ya kalau berangkat gitu dikasih uang saku. Bisa? Iya. Enak banget ya. Saya dulu pernah awal 2021 berangkat nih nggak ngomong sama gurunya. Terus baru sampai sana sampai juara dia dimarahin. Kenapa enggak bilang gitu ya.
Tahu-tahunya pulang dikasih uang saku. Waduh, sebenarnya kalau ngomong pun didukung ya. Iya. Oke, sekarang kalau mau keluar-keluar ngomong aja. Pak, saya mau tanding gitu. Iya. Saya mesti ngomong. Kalau guru yang banyak support kamu, ada nggak di SMK? Siapa? Iya ada Bu Cici itu. Bu Zaro? Iya. Oh, Bu, ini loh anakmu, Bu. Kemarin aku emang ceritanya minta support dari Bu Zizi. Bu, aku mau ada podcast, temanya itu hari olahraga. Sampai ada rekomendasi nggak? Terus sampean, ternyata Bu Zaro. Semangat terus Bu Zaro. Kalau ngomongin selama proses ini, latihan setiap Senin sampai Sabtu, ada nggak kayak suka dukanya? Iya ada. Saya dulu pernah cedera engkel. Engkel. Iya. Kok Engkel terus sama bagian apa? Apa? punggung sini? Iya punggung. Iya pas. Hah? Iya tulang itu. Gejret. Kenapa kok bisa sampai? Nggak tahu. Apa mungkin dari semua atlet kan ngerasain gitu kayak Fajar Alfian itu dulu pernah cedera punggung gitu. Saya pernah ngerasain waktu itu. Kalau memang itu kumatnya pas lagi capek banget. Oh. Enggak, kalau sampai pernah waktu diagnosa ke dokter pernah nggak sih kayak? Belum. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah saya. Mungkin ya dari dibawa ke tukang pijat. Oh, cuma dipijit itu aja, Iya. tapi sembuh. Sembuh. Ya sembuh mungkin satu minggu 2 minggu. Nah, itulah mungkin sedikit apa ya? Resiko dari seorang Iya. atlet ya. Cedera-cedera kayak gitu. Ya karena kurang pemanasan dari. Oh, gitu ya. Jadi penting banget Iya. pemanasan warming up itu penting banget ya. Oke. Tapi nggak sampai ke rumah sakit ke Enggak. bedah gitu. Alhamdulillah enggak pernah. Saya dioperasi enggak pernah. Jangan sampai deh. Iya. Tapi kan nggak pernah ya kayak pemain badminton itu benturan fisik dengan pemain lawan? Enggak. Nggak mungkin kan? Iya. Beda jarak itu. Atau mungkin kalau waktu berdua kan juga Iya. jarang banget. Sampai ke jatuh-jatuh itu bener nggak sih? Iya, pernah jatuh. Masa gitu? Iya. Dari kalau jatuh itu apalagi main di karpet. Ya panas itu pasti kalau jatuh. Sama di kulit panas. Pasti sobek. Kan kalau sepak bola nih ya, kalau sepak bola kan ada rumput sintetik sama Iya. ada rumput alami. Kalau di badminton itu kan Karpet. karpet kan. Karpet apa ya? Kurang tahu saya. Oh, Yang penting karpet. tapi kalau jatuh ya Panas. kerasa ya. Iya, kerasa pasti. Kalau sehari-hari sama latihannya di mana? Latihan Di apa? Ya biasa lah Pak, di kayak di apa ya? Lantai biasa. Oh. Kayak sepatu mau ngaruh nggak sih? Enggak. Enggak ya. Enggak. Oke, kalau aksesoris deh, kita ngomong aksesoris selain raket. Aksesoris apa aja yang banyak mempengaruhi keberhasilan sampean selain raket? Enggak ada. Iya, sepatu biasa aja. Oh. Kalau atlet-atlet yang gimana ya, yang udah profesional, yang kayak udah di atasan saya, pasti nggak mengaruhi dari aksesoris semua, nggak mengaruhi. Kayak ini, misalkan kayak minuman energi gitu ada nggak sih? Ada, Betul. ada. Berarti ada ramuan tersendiri dong. Iya, Itu nggak boleh diceritain. iya boleh. Itu racikan sendiri Iya, atau? racikan sendiri. Oh. Kalau saya pribadi ya, saya cuma telur bebek saya campur Bear Brand aja. Boleh nih Iya, dipublikasi. boleh. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen niru kebiasaannya Nazril, telur bebek sama Bear Brand. Iya. Telur bebek kuningnya atau putihnya? Semuanya. Kuningnya, Untuk kuningnya Iya. aja. saya campur. Oh, itu diminum Pas waktu mau main. Oh. Iya, itu. Jadi ini sedikit. Memang tujuan saya itu masuk ke situ untuk mengulik-ulik nih apa aja sih rahasianya kok bisa sampai juara terus itu. Ternyata telur bebek. Tapi di luar itu tetap latihan ya. Oke, intinya terima kasih banget Mas Nazril udah mau hadir di podcast Suara DPP berbagi cerita. Ternyata banyak banget hal yang bisa digali dari seorang atlet badminton. Dan mungkin nanti teman-teman pelajar yang lain bisa niru karena selain punya prestasi juara di badmintonnya, beasiswa sekolah gratis, support dari sekolah itu banyak banget ya. Iya. Sangu-sangu. Iya. Kayak sekolah nggak usah bayar, uang jajan ada terus. Wah, luar biasa banget lah intinya. Sedikit kenang-kenangan dari podcast Suara DPP buat Mas Nazril. Iya. Mohon diterima dari podcast Suara DPP BSC Course. Terima kasih. Oke.
tetap semangat, tetap latihan dan tetap juara terus lah pokoknya. Siap, amin. Oke, itu aja teman-teman Sobat DPP obrolan saya bersama Mas Nasril, atlet badminton kebanggaan Banyuwangi, kebanggaan SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. See you next time.